Ya, saya sebagai makhluk asing lah ya, planet bumi dari kejauhan. Ya, bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Apa penyebabnya sehingga kondisi bumi sekarang tidak baik-baik saja? Bencana-bencana ekologis ini menjadi sangat sering terjadi. Hal paling buruknya bakal terjadi kayak gimana dan kapan sebenarnya hal terburuk itu bisa terjadi? Banyak faktor sebenarnya dari aktivitas manusia yang bisa memicu ketidakseimbangan yang terjadi di lingkungan kita. Cigombong udah nggak sejuk seperti dulu tahun 95. Kebun-kebun, hutan-hutan, lahan pertanian itu adanya di desa kan, peran pemuda desa dalam konteks lingkungan ini. Negara ini punya hubungan yang sangat erat sekali dengan para pengusaha. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman kolektif. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih dengan tamu yang berbeda lagi. Sebenarnya udah pernah masuk sih di Paling Gitu Talk Show. Ini sosok yang cukup progresif lah kalau di teman-teman. Cukup progresif dan banyak ide-ide dari dia. Ini kita sambut Bung Satria Suada. Halo Bung. Halo, selamat malam Bung Kajib. Ya, Bung Satria Suada ini apa ya? Disebut penggiat tapi juga nggak mau, disebut pecinta juga nggak mau, apa pemerhati amatir lingkungan. Warga negara Indonesia. Warga negara yang ya punya concern sedikit katanya terhadap lingkungan. Dia tidak mau pakai istilah-istilah yang terlalu wow karena katanya takut membebani pikiran hidupnya yang sudah banyak beban. Aduh, background-nya lagi di mana nih, Bung Abad? Lagi di planet Namex. Lagi memperhatikan bumi. Ini jadi ya saya sebagai makhluk asing lah ya, lihat planet bumi dari kejauhan. Ternyata ya kayak ginilah kondisinya. Gimana nih? Lihat planet penghuni bumi sedang ketakutan ya sama sebuah virus yang jadi pandemi global gitu kan. Terus gimana tuh? Kalau menurut kacamata Bung Abad memperhatikan bumi ini yang sedang di planet lain ini bagaimana sih kondisi bumi dalam kondisi COVID ini menurut kacamata Bung Abad? Sebenarnya ada sebagian orang yang menganggap bumi kita baik-baik saja, ada juga yang menganggap bahwa kondisi bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Tergantung cara sudut pandang sih sebenarnya. Memang kalau saya melihat, kalau yang tidak baik-baik itu yang kayak gimana sudut pandang? Ya, kalau sudut pandang saya sih ya bumi kita sedang tidak baik-baik saja, termasuk para penghuninya juga sedang tidak baik-baik saja. Nah, kayak gimana tuh? Indikator tidak baik-baik saja tuh apa, Bung Abad? Yang jelas sudah menjadi banyak diskursus juga, bukan hanya di kalangan para penggiat lingkungan atau para pecinta lingkungan, misalkan bahwa memang kondisi bumi kita ini mengalami perubahan yang bisa dibilang sangat cepat, misalkan salah satunya misalkan tentang masalah krisis iklim, di mana perubahan iklim ini terjadi dalam beberapa puluh tahun terakhir sangat cepat sekali misalkan. Ini berbeda mungkinnya sama kayak orang mungkin harus agak membedakan antara perubahan cuaca sama perubahan iklim. Indonesia misalkan sebagai negara tropis dikenal hanya memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Nah, tapi di antara dua musim ini juga karena terjadinya krisis iklim, ada perubahan iklim yang membuat impact-nya juga dampaknya ada perubahan cuaca yang ekstrim. Mungkin ya di akhir-akhir ini kan belum masuk bulan Mei. Kalau dulu sih yang kita pahami kan musim kemarau itu udah masuk sekitar bulan April kalau nggak salah ya, pelajaran biologi dulu waktu SD lah kayaknya. Tapi saat ini juga masih terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras, misalkan kayak kemarin tanggal berapa ya, tanggal 18 Mei 2020 itu sampai Jakarta juga banjir, ada beberapa berita mengabarkan bahwa
terjadi banjir misalkan di Jakarta. Jadi semacam bencana-bencana ekologis ini menjadi sangat sering terjadi di beberapa wilayah di planet bumi ini. Kalau di Jakarta mungkin banjir, kalau di Kabupaten Bogor kan memang informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Bogor itu rawannya banjir dan longsor gitu kan. Kemarin juga nggak salah di daerah Cisalopa ya nggak salah juga ada longsor nggak salah karena intensitas hujan yang tinggi. Itu salah satu indikator-indikator yang bisa kita lihat secara langsung bahwa ya kondisi bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Oh, berarti jadi semakin banyak bencana. Gambaran umumnya seperti itu ya, kondisi bumi kita pada konteks hari ini. Itu kalau menurut Bung Abot, mengapa kondisinya sekarang seperti itu? Apa penyebabnya sehingga kondisi bumi sekarang tidak baik-baik saja? Sebenarnya dari semua bencana ekologi yang terjadi, penyebabnya adalah yang saya pahami ya aktivitas manusia misalkan. Jadi aktivitas manusia ini kan cakupannya sangat luas misalkan. Kalau dilihat dari aktivitas manusia yang terjadi saat pandemi ini, yang paling signifikan perubahannya adalah mobilitas manusia misalkan, yang selama ini kota-kota besar seperti Jakarta gitu kan, yang setiap harinya itu selalu macet gitu kan, karena ada aturan dari pemerintah tentang PSBB, pembatasan sosial berskala besar, artinya juga aktivitas atau mobilitas manusia menjadi dibatasi gitu kan, dan itu memberikan impact terhadap kondisi lingkungan di lingkungan kita. Berarti karena perilaku manusia yang terlalu berlebihan ya, eksploitatif terhadap bumi. Ya, banyak faktor sebenarnya dari aktivitas manusia yang bisa memicu ketidakseimbangan yang terjadi di lingkungan kita. Contoh misalkan dari aktivitas mobilitas itu di sektor transportasi. Kalau mungkin yang teman-teman pahami bahwa pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor semakin tahun itu semakin tinggi. Jadi itu juga salah satu yang memicu misalkan kenapa banyak sekali polutan-polutan yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak kayak mobil misalkan, motor gitu kan, saat ini kan pertumbuhannya sangat jauh, sangat drastis sekali. Mungkin yang saya masih ingat waktu tahun 95 lah, waktu masih tahun segitulah saya baru pindah ke Cigombong itu, iklim sana tuh cuacanya tuh masih sejuk gitu kan, masih cenderung dingin lah. Mungkin rata-rata suhu udara di sana itu ya di kisaran 20 derajat Celcius mungkin ya, tahun 95, saya nggak tahu juga. Mendingin yang jelas itu kan. Sekarang ya tahun 2020, hampir sekitar berapa puluh tahun tuh, 25 tahun ada ya? 25 tahun tuh langsung berubah gitu. Cigombong udah nggak sejuk seperti dulu tahun 95. Itu kan kalau kita hitung, ya selama 25 tahun itu ternyata ada perubahan yang sangat signifikan. Misalnya ya tahun 95 mungkin yang punya kendaraan bermotor itu hanya berapa banyak, dan ditambah juga memang populasi manusia yang juga bertambah sih. Seperti itu. Oh iya. Berarti memang ya banyak faktor ya. Kalau industri juga turut mendorong, tadi kan yang disorot transportasi misalnya. Industri yang ekstraktif terutama ya, yang merusak. Itu juga turut mempercepat proses kerusakan bumi tadi yang diceritakan oleh Abot. Nah, kalau kondisi hari ini kan misalnya manusia katakanlah terus melakukan perilaku itu tidak memperbaiki, ini hal paling buruknya bakal terjadi kayak gimana dan kapan sebenarnya hal terburuk itu bisa terjadi? Kalau kita terus melakukan
tindakan-tindakan yang merusak seperti ini? Ya sebenarnya kita sebagai penghuni bumi, kita sama sebenarnya dengan makhluk hidup yang lain gitu kan, dengan binatang, dengan tumbuhan. Cuman manusia kan adalah makhluk hidup yang diberikan akal, pikiran. Nah, seharusnya ya manusia dengan akal pikirannya bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungannya saat ini misalkan. Artinya pola konsumsi dari setiap manusia itu juga memang harus dibatasi. Sama kan sebenarnya kayak si kondisi si COVID ini gitu kan, kita dibatasi lah aktivitas ruang gerak kita yang akhirnya memberikan semacam jeda gitu ya, jeda untuk bumi bisa bernafas lebih panjang gitu kan sebelum terjadi COVID ini kan. Kita sering lihat misalkan kualitas udara misalkan di contoh Jakarta kota besar gitu kan, itu jarang sekali kita bisa melihat langit di Jakarta itu bersih gitu kan. Bahkan beberapa minggu yang lalu itu kan banyak juga di sosial media saya lihat orang banyak memfoto misalkan penampakan Gunung Salak gitu kan dari Jakarta yang selama ini mungkin bertahun-tahun nggak pernah terlihat, atau mungkin baru dia terlihat tuh zaman dulu gitu kan, tahun 90-an mungkin orang masih bisa lihat Gunung Salak dari Jakarta gitu kan. Tapi semakin itu tadi dengan aktivitas manusia yang semakin hari semakin konsumtif misalkan, ya akhirnya dampaknya ke kualitas lingkungan juga yang semakin buruk. Jadi seharusnya manusia itu bisa beradaptasi, memilih aktivitas mereka itu menjadi aktivitas yang lebih ramah terhadap lingkungan. Makanya ini agak cukup dilematis misalkan ketika kondisi pandemi ini. Ya, itu ya ketika kan katanya bumi menjadi lebih beristirahat karena banyak negara yang lockdown. Di Indonesia sendiri mungkin pusat epicentrum pembangunan atau pusat epicentrum kesibukan Jakarta di PSBB, diberlakukan PSBB dan aktivitas menjadi jauh lebih berkurang. Nah, itu katanya efeknya terhadap lingkungan juga ya? Ya, sebenarnya itu memang dampak yang baik untuk lingkungan sebenarnya, tapi akhirnya menjadi buruk untuk manusia. Makanya kan yang sedang ramai dibahas saat ini adalah sebuah kenormalan baru gitu kan. Para penduduk bumi selama ini menganggap aktivitas yang mereka lakukan selama ini adalah suatu hal yang normal, tapi ternyata tidak normal untuk lingkungan. Ya karena itu tadi pola konsumsi kita yang terlalu berlebihan menyebabkan kondisi lingkungannya juga semakin buruk. Jadi ya kalau dibilang ini sebuah kemenangan untuk bumi, ya sebenarnya bisa dibilang iya, tapi ya namanya manusia sebagai makhluk hidup yang berakal ya menganggap bahwa ini adalah sebuah ancaman gitu kan. Atau mungkin kita nggak tahu bahwa kehadiran si COVID ini adalah bagian dari konspirasi alam untuk bisa iya, jadi alam ya ternyata dari sekian banyak misalnya ini ya, banyak sekali masalah kasus lingkungan yang selama ini sulit untuk diselesaikan oleh para politisi misalkan. Jadi berbagai macam gerakan lingkungan mendorong untuk bisa mendorong pemerintah, mendorong korporasi misalkan untuk bisa menekan misalkan laju kerusakan dari aktivitas mereka atau dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak berhasil. Akhirnya bumi ini misalkan yang melalui organisme terkecilnya itu si virus itu yang membuat ini terjadi misalkan. Ya. Jadi ini konspirasi alam untuk membuat manusia menahan konsumsinya, menekan aktivitasnya menjadi lebih ramah lingkungan ya. Ini ya kalau sekarang lagi rame-ramenya teori konspirasi tentang corona, juga mungkin ada juga teori konspirasi alam yang memang sengaja membuat ini agar bumi menjadi lebih sehat. Ya mungkin ya jadi kayak semacam seleksi alam gitu kan. Jadi yang bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan saat ini
ya itu yang akan tetap survive, yang akan tetap bertahan misalkan. Ini maksudnya dari sudut pandang lingkungan. Artinya itu juga menjadi polemik juga misalkan ketika dari sudut pandang sosial, misalkan bagaimana warga negara yang lain yang tidak punya akses terhadap akses terhadap ketahanan finansial, ketahanan ekonomi yang lemah, mereka juga akan terdampak misalkan. Iya. Kan tadi menarik tuh bahwa ini seperti ya ada hikmah bagi alam, bagi bumi dengan adanya pandemi ini. Kalau selama ini misalnya kampanye usaha-usaha yang dilakukan untuk menekan kerusakan itu amat sulit, dan sekarang akhirnya kita dibantu oleh pandemi ini sehingga bumi menjadi lebih bisa bernafas. Nah, kalau menurut Bung Abad itu sebenarnya kenapa sih kok selama ini usaha-usaha aktivitas atau gerakan-gerakan lingkungan itu mengalami kesulitan dalam upaya untuk menekan kerusakan terhadap bumi? Itu sebenarnya apa faktor-faktor yang akhirnya usaha-usaha itu menjadi sulit? Jadi yang mungkin yang perlu diketahui misalkan di sini kan ada peran pemerintah sebagai kelompok yang mengatur jalannya sebuah negara. Terus itu juga kita lihat ada para korporasi yang memang berbisnis di situ, dan juga ada rakyat. Kekuatan rakyat ini juga sebenarnya berfungsi untuk mengontrol jalannya pemerintahan, jalannya sebuah negara gitu kan. Tapi kenyataannya memang sulit ketika pemerintah, dalam hal ini penguasa yang memiliki kekuasaan untuk mengatur jalannya negara ini, sudah punya hubungan yang sangat erat sekali dengan para pengusaha gitu kan, dengan korporasi. Akhirnya segala macam kebijakan yang dibuat itu menjadi tidak menguntungkan rakyat. Contohnya misalkan beberapa hari yang lalu ketika kondisi pandemi COVID kayak gini, kok bisa-bisanya misalkan para anggota parlemen, anggota DPR kita membahas tentang undang-undang mineral dan batu bara gitu kan, merevisi undang-undang minerba, yang di situ banyak para pengamat bilang bahwa ini lebih banyak mudorotnya gitu kan, malah lebih banyak merugikan lingkungan dibandingkan menguntungkan rakyat dan lingkungan kayak gitu. Okay. Jadi memang sulit, dan memang masalahnya kan juga masalah lingkungan ini bukan menjadi hal yang paling pertama yang dipikirkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi bukan top of mind-nya orang Indonesia itu mikirin masalah lingkungan. Yang pertama itu jauh lah mungkin, nggak masuk 5 besar lah mungkin. Itu yang jadi sulit. Jadi udahlah nggak apa-apa lah lingkungan rusak, yang penting kita bisa tetap makan, bisa dapat pekerjaan gitu kan, ekonomi tetap tumbuh gitu kan, walaupun misalkan mengorbankan lingkungan yang rusak. Padahal kalau kita lihat kerusakan lingkungan ini adalah suatu kerugian yang sangat luar biasa kalau dibuat nominal kerugiannya. Itu ada sih kalau nggak salah juga penelitian dari KPK, ya? Misalnya kayak korupsi di bidang sumber daya alam itu luar biasa nilai kerugiannya gitu kan, dibandingkan korupsi yang biasa terjadi di Indonesia. Cuman kan tingkat kesadaran masyarakat pun tentang lingkungan masih belum terbangun dengan baik. Makanya perlu itu tadi gerakan masyarakat sipil yang juga bisa mengusung terus, menyuarakan terus bahwa penyelamatan lingkungan itu penting. Karena ini dampaknya sangat-sangat luar biasa. Oke, berarti memang sistemik ya persoalan lingkungan itu, banyak faktor, banyak pihak-pihak yang terlibat. Kalau masyarakatnya nggak peduli, seberapa besar usaha pemerintah juga mungkin akan mentok. Masyarakatnya sudah mulai menginisiasi aktivitas-aktivitas atau gerakan-gerakan lingkungan, tapi pemerintahnya yang pro terhadap eksploitasi, industri-industri ekstraktif juga sama aja bohong.
pengusaha-pengusaha juga begitu. Jadi memang kerja-kerja begini emang kerja-kerja yang tiada henti berarti ya sebenarnya. Iya, jadi memang sebenarnya ini ya isu akhir zaman sih sebenarnya. Karena salah satu Kiamat sudah indikasi dekat. ya indikasi kiamat itu kan, doomsday segala macam itu ya dengan tanda-tanda ya kerusakan lingkungan gitu kan. Mungkin ya di kitab suci agama Islam juga di Al-Quran dijelaskan misalkan ya banyaklah ayat-ayatnya yang berbicara tentang hablum minal alam misalkan. Jadi hubungan manusia itu bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhannya, bukan hanya hubungan manusia dengan sesama manusia, tapi juga ada hubungan dengan alam. Dan di situ dijelaskan bahwa memang manusia akibat ulah manusia lah kerusakan-kerusakan lingkungan terjadi. Ibaratnya azabnya ini itu kan suka dibilang ya, azab nih akibat ulah manusia. Seharusnya bisa spektrumnya itu bisa diperluas. Jadi bukan hanya azab itu akibat misalkan karena hanya masalah moral. Ya, tapi ternyata ini ulah manusia itu ya menentang itu konteksnya, oh ternyata kalau saya merusak hutan, kalau saya menghasilkan sampah yang banyak gitu kan, ini adalah bagian dari bentuk dosa lingkungan yang kadang ya spektrum dosa itu kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu ya dari segi agama perlahan saat ini mungkin sedang dibangun lah gitu kan kesadaran terhadap lingkungannya itu juga bagian dari ajaran agama. Ya. Bahwa azab bencana itu sebagai sebuah tapi itu bahwa tidak hanya sekedar dosa-dosa yang bersifat moral, tapi juga dosa-dosa yang juga tadi bersifat memang fisik ya, perilaku fisik yang merusak langsung ke alam. Itu juga bentuk dari dosa sebenarnya. Contoh misalkan di Kabupaten Bogor misalkan terjadi longsor, ya misalnya karena banyaknya alih fungsi lahan yang memang di situ alih fungsi sebenarnya fungsi lahan itu adalah untuk menyerap air area misalkan serapan air tapi dialihfungsikan menjadi villa, jadi resort, jadi hotel, tempat wisata segala macam. Ya itu sebenarnya adalah azab yang Tuhan berikan misalkan dia ya kamu sih misalkan merusak itu gitu kan. Akhirnya Tuhan menurunkan azab dalam bentuk bencana ekologis gitu kan. Jadi konteks bencana ekologis juga masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat misalkan bahwa oh kalau kita merusak lingkungan ya azabnya ya kayak ini. Jadi bukan hanya semata-mata karena di situ banyak yang melakukan maksiat. Maksiatnya kan juga sebenarnya spektrum maksiat itu harus diperluas misalkan. Oh ternyata merusak lingkungan juga bagian dari maksiat gitu kan. Maksiat lingkungan ya. Ya, harusnya itu. Jadi akhirnya karena kan salah satu aturan yang efektif ya bisa dibilang efektif adalah aturan agama. Orang lebih takut dengan dibandingkan aturan negara gitu kan. Tapi kalau aturan Tuhan kan orang berpikir ya aturan Tuhan aja masih banyak yang langgar apalagi aturan negara gitu. Dalam masyarakat Indonesia yang memang religius, terkenal religius memang harusnya tafsir-tafsir terhadap agama dalam konteks lingkungan harusnya semakin diperluas ya, semakin diwacanakan lebih masif sehingga orang-orang menjadi lebih sadar lingkungan karena memang tadi bentuk dari ketaatan beragama. Luar biasa nih bahasannya. Berarti buat kalau tadi kondisi pandemi gini bumi sedikit bernafas. Kalau perkiraan Abad, bisa nggak kondisi bumi bernafas ini bisa tetap dipertahankan nggak pasca COVID? Yang tadi, misalnya kalau di negara-negara, bahkan di Itali, waktu itu ada berita sungai di Venesia, ikan-ikannya mulai banyak, terus di berbagai negara lain, kondisi lingkungannya menjadi lebih baik asri. Hikmah dari COVID terhadap lingkungan. Tapi nanti kalau pasca COVID, kira-kira kondisi begini bisa tetap bertahan nggak lingkungan yang tetap asri begini? Kalau saya sih mungkin dalam jangka waktu singkat agak sulit karena kesadarannya yang saat ini mungkin yang paling dekat adalah gimana caranya
bisa menjaga kesehatan. Padahal kan kalau kita ngomongin kesehatan itu skalanya bisa bisa luas gitu kan. Kesehatan bukan hanya kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat, tapi gimana kita juga bisa menjaga lingkungan sekitar kita juga tetap sehat. Sebenarnya kan ini udah kesadarannya mulai terbangun nih, misalnya dia kayak beberapa wilayah yang memperlakukan pengecekan, misalnya ada checkpoint sebelum masuk ke area pemukiman disemprot dengan desinfektan misalkan. Yeah. Itu kan sebenarnya kita mencoba untuk sadar bahwa gimana kita bisa menjaga lingkungan kita agar tetap sehat gitu kan, tetap bersih, jauh dari virus. Nah, sebenarnya tinggal dikonversi aja sih sebenarnya, gimana kita bisa membawa narasi bahwa yuk kita dengan menjaga lingkungan ini juga kita bisa terbebas dari bencana-bencana lingkungan yang selama ini kadang kita baru sadar ketika bencananya terjadi. Ya. Contoh misalnya penggunaan masker, itu kan bentuk langkah mitigasi dari terpaparnya terhadap virus itu kan. Padahal di Jakarta sebelum ada COVID ini, juga orang yang bekerja ke Jakarta, orang Jakarta itu terbiasa menggunakan masker. Untuk apa fungsinya? Ada beberapa macam misalkan. Salah satunya mungkin untuk menghindari terpapar terhadap polusi udara dari asap kendaraan bermotor gitu kan. Karena Jakarta yang sudah tingkat polusinya parah. Ya, itu juga parah gitu kan. Makanya ada kayak organisasi yang menghitung tentang indeks kualitas udara gitu kan, dengan paparan dari PM 2,5 gitu kan. Itu sebenarnya berbahaya, itu juga bisa mematikan gitu kan. Banyak penelitiannya juga ya mungkin kita nggak tahu lah kalau kita sebut fatality rate-nya ini juga mungkin tinggi gitu kan, orang yang mati karena penyakit ISPA misalkan, contohnya kebakaran hutan di Kalimantan itu juga tinggi misalkan, banyak yang terpapar juga akibat kabut asap misalkan kalau di daerah Sumatera, Kalimantan gitu kan. Di Jakarta ya ada juga yang mungkin mati karena terpapar polusi setiap hari, dia kerja bertahun-tahun gitu kan di Jakarta, yang menggunakan masker juga. Tapi kok orang bisa ya langsung tingkat kesadarannya begitu tinggi akhirnya ketika ada corona ini menyebar di Indonesia. Memang nggak semua kalangan masyarakat juga punya kesadaran yang sama gitu kan, karena banyak faktor juga yang melatar belakangi mereka akhirnya meningkatkan awareness-nya gitu kan untuk tetap sehat dan tidak terpapar virus. Oke, berarti memang ya semoga saja ya kondisi lingkungan, kepedulian, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan terus membaik. Jadi kalau saya mikir lingkungan asri, lingkungan bersih, lingkungan sehat juga akhirnya melahirkan tubuh-tubuh yang sehat kan. Kalau lingkungannya juga bersih dan sehat. Kalau lingkungannya tidak sehat, lingkungannya tercemar juga mungkin juga akan mengakibatkan penyakit-penyakit baru atau kondisi tubuh manusia yang juga tidak sehat. Iya. Nah, kalau ke depannya nih buat isu-isu strategis apa nih terkait lingkungan yang penting untuk kita perhatikan dalam ke depannya? Sebenarnya kalau di kita sebagai warga Kabupaten Bogor ya, yang sebenarnya juga kita ke Jakarta, ke pusat spektrum virus, ke pusat roda perekonomian nasional berjalan itu juga nggak jauh gitu kan. Paling kalau di Kabupaten Bogor itu yang perlu kita waspadai, ya misalkan masalah bencana ekologis, dalam hal ini bencana longsor misalnya. Itu juga berarti kita harus punya pengetahuan tentang bagaimana misalkan alih fungsi lahan juga terjadi, misalkan banyak lahan-lahan yang memang akhirnya dialih fungsikan untuk peruntukan yang lain, misalkan ya di Cirebon mungkin yang sempat kami beberapa tahun lalu, dan kita nggak tahu nih saat ini bagaimana kelanjutannya kan, tentang sebuah theme park terbesar di Asia Tenggara atau di Asia mungkin, itu juga dekat misalkan dengan wilayah Taman Nasional misalkan, di mana wilayah Taman Nasional itu saya pernah baca sebuah artikel
itu memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan cadangan atau pasokan air sekitar untuk 30 juta orang. 30 juta orang itu berarti termasuk orang Jabodetabek mungkin ya. Ya, DAS ya. Khusus Daerah aliran sungai Cisadane ya. Itu. Ya, betul, dari Cisadane sana. Itu vital misalkan, berarti masalah air misalkan di tempat kita. Terus alih fungsi lahan yang seharusnya memang dijaga sebagai apa ya? Yaitu tadi sumber-sumber resapan air yang dimana di tahun baru ya kemarin tuh awal tahun Januari itu daerah Kabupaten Bogor di Cigudeg di mana terjadi bencana banjir dan longsor yang sangat luar biasa itu kan. Ternyata di sana misalnya ada aktivitas tambang gladianse kalau nggak salah ya, tambang pasir gitu kan. Dan mungkin termasuk tambang emas juga ya kalau nggak salah daerah-daerah sana tuh. Daerah Pongkor. Nah itu akhirnya ya menjadi kekhawatiran kita juga sih sebenarnya. Kalau untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Ya. Mungkin kalau di DKI Jakarta ya masalah polusi udara, masalah tentang sampah plastik itu juga karena lumayan drastis katanya saat WFH berlangsung ini. Banyak kan kantor-kantor yang membuat kebijakan working from home untuk para karyawannya, sampah yang dihasilkan dari sektor perkantoran itu menurun drastis yang dikirim Bata Gebang. Saya lupa lah datanya. Cuman saya baca berita kayak gitu. Cuman mungkin akhirnya sampai puluhan ton ya perbedaannya. Ya, puluhan ton per harinya gitu kan. Ya. Cuman memang akhirnya berubah, yang tadinya sampahnya banyak dihasilkan di perkantoran, akhirnya berubah ke rumah misalkan. Akhirnya mereka aktivitasnya kan di rumah. Ya, ya. Gitu sih. Oke, berarti memang kalau kita orang-orang desa, khususnya di Kabupaten Bogor, tadi isu air, bagaimana juga di daerah itu kan banyak perusahaan-perusahaan air ya, pabrik-pabrik air kemasan. Nah itu menjadi salah satu concern juga di daerah kita di Kabupaten Bogor, bagaimana akhirnya juga efeknya terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat, lalu alih fungsi lahan, tadi bagaimana ada perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik, atau tadi ada ya di sektor pemukiman juga gitu kan, karena kan ya tidak bisa dipungkiri Jakarta masih menjadi magnet perekonomian nasional gitu kan, artinya para penduduknya ya perlu pemukiman gitu kan, akhirnya semakin menyebar saat ini di Kabupaten Bogor. Mungkin ya sepanjang daerah Citayam sampai Cirebon itu udah banyak sekali perumahan itu kan, daerah Parung gitu kan, akhirnya ya banyak yang teralih fungsikan gitu. Bebannya juga ya, beban terhadap lingkungan juga akan semakin meningkat. Ya kan populasi juga sih sebenarnya. Populasi kita yang tinggi, lalu kita konsumsi akhirnya dekat dengan pusat ekonomi, pusat pemerintahan, dan akhirnya itulah yang dibilang bonus demografi itu kan, kita ya dekat gitu kan, kita satelit city-nya Jakarta ya pasti juga akan punya efek secara ekonomi ya terbangun, tapi bagaimana juga kita bisa memastikan bahwa lingkungannya pun tidak tergerus gitu kan secara eksploitatif gitu kan. Ya, ini PR memang. Nah, berarti karena kita nih orang-orang desa, anak-anak kampung, nah ini bagaimana menurut Abot peran pemuda desa nih dalam konteks apa ya, kita menjaga lingkungan desa, ya? Atau kita care terhadap lingkungan itu seharusnya peran pemuda desa, karena kan biasanya tuh kebun-kebun, hutan-hutan, lahan pertanian itu adanya di desa kan, sumber-sumber mata air itu biasanya ada di desa kan, jadi sebenarnya peran pemuda desa menjadi sangat krusial. Nah, kira-kira menurut Abot kayak gimana peran pemuda desa dalam konteks lingkungan ini? Ya, paling menurut saya ya kita harus bersama-sama membangun kesadaran bahwa apa ya, menjaga lingkungan ini adalah suatu hal yang sangat penting. Ini adalah sebuah investasi untuk anak cucu kita nanti, untuk generasi-generasi selanjutnya. Jadi memang agak sulit juga dan di desa kita di sekitaran Kabupaten Bogor kan juga kalau dilihat mata pencahariannya mungkin
paling banyak ya buruh lah gitu kan, karena juga konsentrasi pusat-pusat pabrik gitu kan, dari mulai fashion, tekstil, minuman, makanan segala macam banyak di Kabupaten Bogor gitu kan. Jadi kita harus mulai membangun kesadaran bahwa lingkungan kita itu harus dijaga dan jangan mudah terprovokasi terhadap iming-iming pembangunan misalkan. Misalnya kita lihat bahwa ada suatu pembangunan pasti kan langsung berpikir wah ada pembangunan pasti akan ada penyerapan tenaga kerja gitu kan. Di satu sisi itu baik gitu kan penyerapan tenaga kerja karena juga itu menjadi sebuah permasalahan yang lain misalkan karena juga tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat juga lumayan sulit juga kayaknya. Jadi memang banyak disparitas atau kesenjangan yang lumayan juga lah di Jawa Barat karena juga Jawa Barat sebagai provinsi yang jumlah penduduknya paling banyak kan di Indonesia gitu kan. Di masalah kemiskinan segala macam itu juga menjadi masalah yang lain. Tapi jangan sampai juga sudah masyarakatnya miskin, misalkan toh lingkungannya juga rusak. Gitu. Artinya ketika ada proyek pembangunan, kita jangan mudah tergoda untuk menyambut itu dengan tangan terbuka tanpa benar-benar melihat secara jernih manfaat dan mudaratnya gitu kan. Jadi kalau kita lihat ini ada manfaatnya lebih banyak, oke kita terima misalkan. Tapi kalau lebih banyak mudaratnya, ya untuk apa kita terima? Itu yang harus dibangun sih kesadaran para pemuda desa ya sebagai agen perubahan itu kan dari desa. Karena desa ya apalagi dengan posisi bonus demografi yang sangat dekat dengan pusat perekonomian di Jakarta, ya akan menjadi target yang sangat besar misalkan. Yang oleh karena itu ya kesadarannya dulu lah dibangun bahwa kesadaran terhadap lingkungan itu harus dibangun secara perlahan. Oke, jadi bagaimana kita pemuda desa bisa menyebarkan kesadaran-kesadaran terhadap lingkungan bagi masyarakat yang lain ya. Pemudanya harus sadar dan akhirnya pemuda sebagai agen perubahan juga bisa menyebarkan informasi terhadap konteks lingkungan ini, kesadaran lingkungan. Karena desa tadi contohnya misalkan yang agak real misalkan ketika ada sumber air di desa kita misalkan yang memang di situ menjadi sumber mata air untuk banyak warga, menghidupi warga di situ, jangan terlalu mudah akhirnya terprovokasi untuk melepasnya misalkan ke korporasi, ke perusahaan. Akhirnya ya diprivatisasi, hanya mereka yang bisa mengelola gitu kan. Sedangkan yang selama ini tadinya kita bisa mendapatkan itu secara gratis gitu kan dari alam, akhirnya kita harus membayar misalkan. Contoh paling sederhana yaitu tadi air minum dalam kemasan misalkan yang selama ini orang mungkin masih bisa masak air gitu kan dari sumbernya, ya sekarang karena kualitas airnya semakin lama semakin buruk ya air minum dalam kemasan udah menjadi konsumsi yang lumrah. Satu hal konsumsi yang udah lumrah gitu kan. Ya sekarang ya beli aja gitu kan, baik itu mau yang merek tertentu atau pakai air minum isi ulang misalkan yang harganya jauh lebih murah gitu kan. Tapi kan itu hal yang vital gitu kan, seharusnya ya air ini ya tidak boleh dijual gitu kan sesuai dengan amanat dari konstitusi kita gitu ya. Seharusnya negara yang menguasai dan dikelola untuk kesejahteraan maslahatan rakyat, bukan dikuasai oleh korporasi, dijual dan keuntungannya untuk mereka. Contoh yang paling sederhana gitu sih, karena banyak juga ya pabrik air minum dalam kemasan di daerah kabupaten. Jadi pemuda desa itu harus sadar lingkungan, sadar politik juga ya. karena politik lingkungan ini juga yang ngeri sedap juga, karena ya itu tadi orang mungkin pertimbangannya akan lebih banyak secara ekonomi misalnya. Padahal juga kalau kita mempertimbangkan lingkungan secara otomatis juga secara ekonomi juga itu akan menjadi perhitungan. Jadi kalau hanya mementingkan ekonomi yang ya itu tadi ekonomi apa dulu nih yang berkelanjutan atau tidak misalkan, ternyata ya ini ekonomi kapitalis misalkan, ya itu tadi dengan tindakan-tindakan eksploitatif gitu kan yang akhirnya berlebihan, akhirnya rusak misalkan. Berbeda misalkan ketika pengelolaannya idealnya oleh negara
atau lewat masyarakat yang lebih arif gitu kan, artinya di situ tidak ada kepentingan kapitalisme lah yang akhirnya mengeksploitasi itu. Oke. Nah, akhirnya kita nggak dapat apa-apa gitu kan, kita hanya ya Kayak jadi remah-remahnya aja, Bot. Remah-remahnya aja kita. ya gitulah. Oke, makasih Bung Abad. Nampaknya luar Ya, biasa. sama-sama. Kalau udah ngomongin lingkungan dan segala macam hal-hal teknik bengeknya, emang dengan Bung Abad ini menarik, nggak ada habisnya karena memang concernnya di bidang itu. Dan semoga nanti kita bisa sebenarnya saya nggak tahu ya, ini saya pengetahuan yang saya tahu aja, tapi ya kalau ada manfaatnya silakan ambil, kalau nggak usah diambil. ya, secara prinsipnya begitulah. Di ngobrol-ngobrol ini ya kalau ada manfaatnya silakan diambil, kalau enggak ya udah jadi remah-remah aja, Bos. Kita coba untuk mengisi waktu lah selama Mengisi waktu aja kita ngobrol-ngobrol. WFH berlangsung gitu kan ya, itulah. Nah, oke, Bot. Nanti mungkin dalam episode-episode berikutnya kan juga Abos juga sering masuk kan dalam Paling Gitu Talk Show. Jadi kalau sekarang edisi eksklusif khusus dengan Abot. Jadi kita ingin mendengarkan memang gagasan-gagasan Bung Satya Suhada ini atau yang biasa dipanggil Abot ini kayak gimana. Dan saya kira tadi sudah banyak ya gagasan-gagasan atau ide-ide pemikiran Abot khususnya tentang lingkungan, dan semoga aja bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Oke, sekian aja itu dulu Bung Satya Suhada, makasih banyak atas partisipasinya. Dan bagi teman-teman kolektif dan yang nonton Paling Gitu Talk Show, gitu aja episode kali ini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di episode berikutnya dengan topik-topik yang berbeda. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.